Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan ajakan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kepada Robitoh Alawiyah untuk berdiskusi di tempat siapa saja dari kalangan universitas-universitas yang siap menjadi tuan rumah untuk terlaksananya sebuah diskusi mengenai nasabah Alawi antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan pihak atau perwakilan Robitoh Alawiyah. Karena memang melihat dari pengalaman yang sebelumnya di tanggal berapa itu? 10 ya. 10 September yang rencananya akan dilakukan diskusi antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan pihak Robitoh Alawiyah. Ternyata mereka ketakutan dan pada akhirnya diskusi itu gagal. Dan nanti pun akan diuraikan, dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mengingat buku yang ditulis oleh Hanif Alatos DKK ya, yang isinya itu berketebalan 500 halaman, ya di sana sebenarnya tidak ada data-data yang menunjukkan akan ketersambungan nasab Balawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Sehingga nanti Kiai Haji Imaduddin itu akan menyusun sebuah buku, karena yang diulas dalam video yang berlangsung di channel Gus Fuad channel ya di YouTube, itu hanya mengupas tentang kulit-kulitnya saja gitu. Dari buku yang ditulis oleh Hanif Alatos dan kawan-kawan yang ingin menunjukkan bahwa nasabnya Balawi itu adalah nasab yang sahih gitu. Nasabnya paling sahih sedunia. Ya, walhasil di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengajak kepada siapapun dari kalangan atau dari pihak universitas-universitas yang siap untuk menjadi tuan rumah ya dalam mengadakan diskusi antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Robitoh Alawiyah, maka silahkan ditunggu. Dan tidak perlu membawa pendukungnya Kiai Haji Imaduddin, dan juga tidak perlu dihadiri juga oleh para pendukung dari kalangan Balawi. Dan tentunya itu ada sebab, karena memang dalam buku tersebut tadi yang saya uraikan, saya sebut tadi, yang isinya 500 halaman. Di sana itu meragukan kompetensi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam ilmu nasab. Sementara di sisi lainnya, itu sebenarnya siapa sih dari kalangan Balawi sekarang ini yang ahli nasab? Bahkan untuk Ali bin Abu Bakar As-Sakran sendiri, apakah beliau itu adalah seorang ahli nasab? Apakah ada catatan-catatan pengakuan dari para ulama ahli nasab yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu adalah seorang ahli nasab? Itu pun juga tidak ada kan? Ya, tidak ada itu. Nah, makanya langsung saja kita simak bagaimana statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam live streaming malam hari tadi. Silahkan. Menjiplak pemikiran orientalis dan non-aswaja. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab Balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang
terpenting adalah mana dalilnya. Imaduddin ketika membatalkan ada dalil apa tidak? Saya punya dalil. Mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya? Tidak ada. Di dalam buku 500 halaman itu tidak ada dalil tentang ketersambungan nasab mereka. Kemudian tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silahkan gitu. diundang di Win Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab. Dan akhirnya ketakutan itu Win Wali Songo tidak jadi kan. Aduh. Nah, sekaligus saja nih pada kesempatan malam hari ini, siapa saja dari universitas yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, silahkan undang kami, saya dan Rabita Alawiyah untuk membahas nasab Ba'alawi ini. Misalnya ada universitas di mana saja, yang penting sifatnya ilmiah. Gak usah bawa-bawa pendukung saya atau pendukung daripada Rabita Alawiyah. Cukup para dosen, para akademisi, para juri, kemudian saya dan perwakilan Rabita. Kalau masih penasaran untuk tentang metodologi dan teori-teori ilmu nasab, apakah saya itu mempunyai kompetensi di situ ataukah tidak, baru kita akan tahu apabila sudah ditukar pikiran saya dengan pikiran dari perwakilan Ba'alawi itu. Mana yang paham ilmu nasab, mana yang tidak paham ilmu nasab. Kemudian tentang ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak seperti hari ini. Hari ini tidak seperti waktu saat saya kecil. Saat saya kecil, itu Mas Rifki, kalau sudah jam 7:30, itu dimatikan petromak itu dari ruang tamu, kemudian kita disuruh masuk kamar dengan lampu tempel. Tahun 87 baru masuk listrik itu di Kresek. Kemudian ada telepon, kemudian ada HP. Hari ini internetnya kita bisa bicara antara orang yang ada di Jawa Tengah, Mas Rifki, dengan saya yang ada di Banten. Dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Jadi siapa saja yang melawan ilmu pengetahuan, terutama tes DNA ini, akan menyesal di masa yang akan datang. Lebih baik mencari cara untuk bagaimana menyesuaikan diri untuk menanti masa di mana di masa itu siapa saja yang mengaku keturunan siapa akan kelihatan. Mau tidak mau DNA ini akan digunakan oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya dan lain-lain. Dan di situ semuanya akan nampak nanti. Ini tes DNA, Y. Ini tes DNA, Y. Ini tes DNA, O. Netizen bertanya, apakah Ali Asakron itu ahli nasab gitu? Apakah pertanyaan itu valid ya? Dia tidak ada kitab nasabnya. Kitab kan yang Ali Asakron bukan ahli nasab. itu, kitab tasawuf itu hanya kitab tasawuf diselipkan tentang nasab dia gitu, tentang leluhur-leluhur dia. Jadi tidak ada yang mengatakan Ali Asakron itu ulama nasab. Dan tidak ada ulama-ulama nasab yang sekeliling dia yang menyebut nama dia sebagai ahli nasab. Ini As-Samarqandi, kemudian An-Nafa' Al-Ambariyah. Semasa dengan dia, tidak ada yang menyebut Ali Asakron sebagai ahli nasab. Jadi, ya kompetensi itu sekarang orangnya masih hidup, bisa dijajah. Bagaimana kompetensinya terhadap ilmu nasab. Disebutkan gurunya siapa dalam ilmu nasab. Orang cerdas itu bisa baca,
bisa meneliti. Kita banyak guru yang tentang metodologi, tentang bagaimana istimbat, tentang bagaimana ijtihad, tentang bagaimana tarjih, tentang bagaimana meneliti hadis. Nah, ilmu nasab ini nggak ada apa-apanya dengan ilmu hadis. Saya ini S2-nya ilmu hadis, S3-nya juga ilmu hadis. S3 saya ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Cuma nggak saya terusin. Capek maksudnya. Tapi alhamdulillah saya sudah, walaupun hanya 2 semester kurang, itu bisa memahami apa yang kira-kira akan diajarkan berikutnya itu, karena memang sudah ada sanadnya ke S3-nya itu. Sudah ada sanad S3, kemudian berhenti, ya kan, tetapi sudah ada sanad S3-nya itu tentang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Meneliti hadis itu lebih detail daripada meneliti ilmu nasab. Nah, ilmu nasab itu hanya beberapa nama-nama, kita menghafal nama dari 1 sampai 40. Kemudian kita lihat kanan kirinya. Ilmu hadis itu rijal hadis Imam Bukhari, rijal hadis Imam Muslim, rijal hadis Imam Ibnu Majah, rijal hadisnya Imam Turmudi, rijal hadisnya Ad-Dailami, rijal hadisnya Imam Malik, rijal hadisnya Syafi'i, rijal hadisnya Ahmad. Itu beda-beda semua. Itu diteliti apakah ada pertemuan, apakah ada satu masa, apakah dicukupkan satu masa saja tanpa pertemuan, apakah bisa diterima, kemudian siapa saja muridnya, setelah diketahui muridnya, gurunya siapa saja, setelah diketahui siapa gurunya, bagaimana kapasitas dia dalam kediriannya, dalam adalah, dalam fasakahnya dan sebagainya, itu diteliti. Itu lebih detail daripada hanya meneliti nama-nama, ini nyambung, ini anak siapa, ini anak dia atau bukan. Itu lebih mudah daripada meneliti sebuah hadis. Nah, saya rasa cukup ya. Bahwa biang keroknya ini sebenarnya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi kitab tasawuf, ya, di mana dalam kitab tasawuf ini menguraikan silsilah leluhur-leluhurnya, keluarga-keluarganya. Kemudian di sana dipoles sedemikian rupa, mengambil dari kitab ini, mengambil dari kitab itu, kemudian menyimpulkan bahwa leluhur saya yang namanya Ubaid itu adalah Abdullah, yang juga merupakan leluhur dari Ali As-Sakra, yang merupakan leluhur juga dari Abu Muhammad Ali bin Muhammad bin Jadid. Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Yang keroknya itu adalah siapa namanya? Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi jelas bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu bukanlah seorang ahli nasab. Ali As-Sakran itu bukanlah seorang ahli nasab. Nah, karenanya ketika bukan ahli nasab, ya ngapain? Terus dari sisi mana nasab tersebut itu bisa disahkan, apalagi ada klaim ijma di sana. Bahwa nasabnya Balawi itu diijma oleh seluruh ulama, oleh para ulama-ulama sejarah, disebutkan dalam fatwa-fatwa mereka, dalam kitab-kitab mereka, dalam ceramah-ceramah mereka, dalam syair-syair mereka. Dari mana kebenaran dari nasab itu, sementara Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu sendiri bukan ahli nasab? Itulah ya barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.